Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bapak Jayu Suma Fitrianto. Sebelum kita mengawali pembahasan kita kali ini, marilah kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, pada kali ini kita akan membahas tentang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk pada perintahnya, yaitu berkaitan dengan materi sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Perintah agama untuk sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Sujud menggambarkan penghambaan dan kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia bersujud hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sesama manusia, kita diperintahkan untuk saling menghormati. Kaki, lutut, telapak tangan, dan dahi menempel semuanya di atas alas. Hal ini menunjukkan kepatuhan, ketundukan, dan kepasrahan kepadanya. Setiap sholat memiliki aktivitas sujud, kecuali sholat jenazah. Pada setiap sholat fardu, kita melakukan sujud sebanyak 34 kali setiap hari. Semakin banyak sholat sunnah yang dilakukan, maka semakin banyak jumlah sujud yang dilakukan. Pada pembahasan ini akan diuraikan beberapa macam sujud yang dapat dilakukan selain sujud dalam sholat. Sujud tersebut adalah sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Yang pertama adalah sujud syukur. Syukur dimaknai sebagai terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur dilaksanakan ketika seseorang memperoleh nikmat darinya dan terhindar dari bahaya. Kata alhamdulillah sering diucapkan oleh kita. Selain mengucapkannya, kita dapat mengungkapkannya dengan sujud syukur. Sujud syukur tidak hanya ucapan, namun juga dalam tindakan sujud. Rasulullah SAW pernah mencontohkan hal ini. Diriwayatkan dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi SAW sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan At-Tirmizi. Adapun sebab-sebab melaksanakan sujud syukur, di antaranya yang pertama, memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita mendapatkan nikmat, maka kita disunahkan untuk melakukan sujud syukur. Kemudian, terhindar dari mara bahaya. Nah, jika kita terhindar dari mara bahaya, kita juga disunahkan untuk melakukan sujud syukur. Yang kedua, sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi merupakan sujud karena lupa atau ragu dalam sholat. Sujud ini dilakukan 2 kali sebelum salam. Hukumnya adalah sunnah. Sebagaimana pada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia telah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka
hendaklah ia menghilangkan keraguannya, dan sholatnya diteruskan menurut apa yang ia yakini. Kemudian, hendaklah ia sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Muslim. Alasan sujud sahwi. Adapun alasan sujud sahwi yang pertama ialah karena lupa tidak melakukan salah satu rukun sholat seperti ruku atau sujud. Yang kedua, ragu atau lupa jumlah rokaat. Yang ketiga, lupa membaca doa kunut bagi orang yang terbiasa membaca kunut. Selanjutnya, karena lupa mengerjakan tasahud awal. Dan yang terakhir, karena kekurangan atau kelebihan jumlah rokaat. Ya, yang ketiga yaitu sujud tilawah. Kalian pernah melihat orang yang sujud ketika membaca Al-Quran? Nah, itu disebut dengan sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan ketika membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Begitu pula pada saat membaca atau menghafal, atau pada saat mendengarkan bacaan Al-Quran. Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah. Adapun alasan melaksanakan sujud tilawah dilakukan karena membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah baik di dalam maupun di luar sholat. Adapun ayat-ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran berjumlah 15, yaitu yang terdapat di dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 206. Kemudian Quran Surat Ar-Ra'd ayat 15. Quran Surat An-Nahl ayat 49. Quran Surat Al-Isra ayat 109. Quran Surat Al-Hajj ayat 18. Quran Surat Maryam ayat 58. Quran Surat Al-Hajj ayat 77. Quran Surat Al-Furqan ayat 60. Quran Surat An-Naml ayat 25. Quran Surat As-Sajdah ayat 15. Quran Surat Shad ayat 24. Quran Surat Fussilat ayat 38. Quran Surat An-Najm ayat 62. Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 21. Quran Surat Al-Alaq ayat 19. Nah, jadi jika kita membaca atau menghafalkan salah satu di antara ayat ini, maka kita disunahkan untuk melaksanakan sujud tilawah. Adapun syarat pelaksanaan sujud tilawah adalah sebagai berikut. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, menutup aurat. Adapun rukun sujud tilawah yaitu niat, takbiratul ihram, sujud 1 kali dengan diawali bacaan takbir, duduk setelah sujud dengan tumak ninah tanpa membaca tasyahud, dan salam. Baik, sekian pembahasan kita kali ini. Pembahasan selanjutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.
Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.